In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Te fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Kita dalam suasana Natal ya. Orang Katolik sedang merayakan oktav Natal dari tahun 25 sampai 1 Januari. Akan ditutup dengan pesta Yesus disunat dan pesta Hari Raya Santa Maria Bunda Allah atau perayaan misteri misteri Theotokos kan? Misteri Theotokos. Oke. Kali ini ada banyak oknum Protestan polemikus yang bising dan mencoba memprovokasi massa tentang kehadiran seorang Patris Allegro di wilayah Saburejo. Entah kenapa ya. Persisnya adalah bahwa Saburejo merupakan wilayah Keuskupan Agung Kupang. Ya. Jadi saya kesini untuk tugas pastoral, bukan untuk tugas konten kreator. Oke ya. Jadi kali ini saya akan mengajak kita untuk berkatekese. Kenapa propaganda anti Katolik itu begitu masif ya? Ya, kan pernyataan saya bahwa Protestantisme berkembang pesat justru karena propaganda anti Katoliknya cukup masif. Ya. Nah, saya mau mengajak kita untuk memahami bahwa anti-Katolisisme itu semacam gagasan bahwa Katolik itu sesat, Katolik itu pokoknya tidak betul, Katolik itu harus diperbaiki dan seterusnya. Anti-Katolisisme ini adalah sebuah gangguan metafisik dalam cara berpikir modern. Nah, sekali lagi, topik katekese kita pada malam hari ini adalah anti-Katolisisme, sebuah gangguan metafisik dalam cara berpikir modern. Kalau kita bicara metafisik, kalau saya mau bicara metafisik, mendingan saya duduk dengan orang-orang Jingitiu atau tua-tua adat di Kefa dan Atambua daripada duduk dengan anak milenium di Facebook dan TikTok. So, posisikan diri Anda ya untuk katekese ini. Ada kebencian yang lahir dari luka, ada juga kebencian yang lahir dari kesalahan berpikir. Ya. Kebencian itu ada yang berasal dari luka, tapi ada juga yang berasal dari pikir tak salah. Orang Kupang bilang pikir tak salah. Anti-Katolisisme yaitu sikap tidak suka terhadap Katolik dengan alasan macam-macam dalam banyak bentuk modernnya, termasuk kategori yang kedua, kebencian yang lahir dari kesalahan berpikir. Anda mungkin tidak membenci orang Katolik, mungkin saudara saat Anda sendiri Katolik, tapi sistem Katolik Anda tidak suka. Anda menganggapnya dari setan lah, berhala, apa segala. Ya. Itu yang kita samakan persepsi dulu ya. Jadi anti-Katolisisme itu bukan sekedar kesalahan teologis, tetapi gangguan metafisik, distorsi metafisik. Ya. Ada yang tidak beres dalam konsep metafisisnya. Yaitu apa? Kekeliruan dalam memahami realitas, otoritas, dan kebenaran. Jadi orang bisa saja menyerang Katolik itu karena dia salah paham tentang apa itu kenyataan, realitas, apa itu, ingat pertanyaannya apa itu? Apa itu kenyataan, apa itu otoritas, dan apa itu kebenaran? Penting. Jadi katekese ini tidak bermaksud membalas cercaan orang yang anti Katolik, terutama Protestan polemikus. Bukan semua Protestan, semua orang Protestan. Tapi katekese ini bertujuan lebih ke hulu, membenahi cara berpikir. Dan tentu saja target audiens saya adalah orang Katolik. Vamonos. The first one, prima pars prima. Propaganda dan keretakan antara realitas dan persepsi. Jadi ada apa? Propaganda itu sebenarnya tanda ada retaknya, tidak nyambung antara kenyataan dengan persepsi seseorang. Secara metafisik, saudara-saudari, kebenaran itu
ada sebelum dia dipikirkan. Realitas tidak lahir dari opini mayoritas. Ya, maksudnya kapal Cantika yang sandar di dermaga itu dia tidak bergantung dari opini mayoritas. Nanti saya tanya orang, ada kapal sandar ke tidak? Kita jajak pendapat supaya jadi ada sandar atau tidak. Tidak. Kapal ada di dermaga dan tidak bergantung pada lu mau bilang lu percaya atau tidak ada sandar di dermaga. Ya. Jadi realitas itu tidak lahir dari opini mayoritas, ya. Tetapi propaganda itu bekerja dengan cara yang terbalik, ya. Dia bekerja sebaliknya. Dia membentuk persepsi lalu memaksanya tampil seolah realitas. Maybe kamu temukan di sosial media persepsi-persepsi yang dibentuk oleh Protestan polemikus lalu memaksa itu tampil seolah-olah itu realitanya seperti itu. Sejak reformasi, saudara-saudari, Gereja Katolik sering tidak dikritik berdasarkan apa adanya, realitasnya, tetapi berdasarkan gambarannya, deskripsinya. Paus dijadikan simbol absolut kejahatan, gereja direduksi menjadi mesin kuasa, dan iman dipersempit menjadi konspirasi. Ya. Di sini terjadi pemutusan antara yang ada, dalam istilah Thomistik, esse, dan yang tampak, apparere. Dari situ kita punya bahasa Inggris appear. Orang membenci bukan gereja yang sungguh ada, tetapi karikatur yang diwariskan. Ya. Poin yang kedua, ada akar historis. Memang jelas kita mengakui ada akar sejarahnya, tetapi masalahnya itu bersifat ontologis, hakikat keberadaan. Benar memang sejarah mencatat ada diskriminasi anti Katolik, ya, terutama pada saat-saat gejolak reformasi itu kan, terutama dalam dunia Anglo-Protestan. Maksudnya Anglo-Protestan itu daerah-daerah berbahasa Inggris yang pada umumnya mayoritas Protestan. Inggris sendiri Protestan Anglikan, Amerika terutama, lalu maybe mana lagi ya, Kanada, Australia, dan seterusnya, Nigeria. Jadi bagaimana? Ada memang tercatat diskriminasi anti Katolik di dunia Anglo-Protestan. Itu ada akar historis, ya. Tetapi masalahnya tidak berhenti di sejarah, saudara-saudari. Secara ontologis, anti Katolisisme tumbuh dari ketakutan, takut terhadap institusi yang mengklaim kontinuitas kebenaran. Ya. Gereja Katolik tidak mendasarkan dirinya pada pengalaman subjektif sesaat, no, tetapi pada keberlanjutan ontologis. Nah, ini poin penting, ya, keberlanjutan ontologis. Apa yang diajarkan kemarin tetap mengikat hari ini. Ya. Bagi modernitas yang mengkultuskan kebaruan, progresivitas, ini atau inovasi, inisiasi, apalagi, ini terasa menyesakkan, sesak di dada. Lu sesak kok, begitu orang Kupang bilang. Yang stabil dianggap mencurigakan, yang tua dianggap menindas. Poin yang berikutnya adalah tuduhan demonik. Jadi gereja itu berhala, gereja itu satanik, dan seterusnya. Ini ada kekacauan logika sebab akibat, kausalitas, kacau. Secara metafisik, prinsip dasarnya sebenarnya sederhana. Yang jahat itu tidak bisa memusnahkan dirinya sendiri. Kalau gereja Katolik sungguh demonik atau sungguh satanik, maka klaim bahwa dia, gereja, secara konsisten melawan kejahatan rohani melalui doa, sakramen, dan eksorsisme menjadi absurditas logis. Karena kejahatan tidak bekerja melawan hakikatnya sendiri. Klaim bahwa gereja mengusir setan dengan kuasa setan itu runtuh bukan karena emosi, tetapi karena inkonsistensi sebab akibat. Ini melanggar prinsip rasional paling dasar. Sesuatu tidak dapat sekaligus menjadi sebab dan negasi dirinya sendiri dalam makna yang sama. Jadi kalau gereja Katolik itu satanik, tidak mungkin
dia mengusir setan atau apa. Kalau memang dia sungguh demonik, maka melawan kejahatan rohani melalui doa, sakramen, eksorsisme. Dan ingat, eksorsisme itu hanya ada dalam gereja Katolik. Ya, banyak orang-orang Kristen yang ketika sudah kewalahan mengusir setan, biasanya minta imam-imam Katolik, imam-imam eksorsis. Jadi kalau gereja Katolik itu dari satanik, adalah tidak mungkin kalau bisa mengusir setan. Nah, yang berikutnya ada paus dan kesalahan kategori tentang antikristus. Jadi istilah antikristus kepada paus ini dinyatakan jelas oleh para pemberontak abad ke-16 itu. Menuduh paus sebagai antikristus itu adalah kesalahan kategori ontologis sebenarnya. Dalam kitab suci, antikristus itu bukan sekedar figur berdosa, tetapi penyangkal inti realitas inkarnasi. Antikristus itu penyangkal inti realitas inkarnasi, bro. Bahwa Sang Sabda sungguh menjadi manusia. Dosa moral, saudara-saudara, ini perlu ditegaskan terutama untuk orang Katolik. Dosa moral tidak identik dengan penyangkalan ontologis terhadap Kristus. Dosa, orang yang berdosa moral seperti biasa, pemalas ke gereja misalnya, atau mencuri, kejahatan moral lainnya, itu tidak identik dengan penyangkalan ontologis terhadap Kristus. Ya, di sini sering terjadi reduksi fatal, ya, seolah-olah kesalahan personal, misalnya paus siapalah yang sering disebut-sebut Protestan polemikus, membatalkan struktur kebenaran yang dilayani oleh seseorang. Kalau misalnya seseorang pejabat korupsi, apakah sistem pemerintah, apakah pemerintah kita, negara Indonesia kita bubar saja karena 1-2 orang yang korupsi? Bubar lalu kita buat apa? Tidur saja. Padahal secara metafisik, kebenaran tidak tergantung pada kesucian pembawanya. Ya, banyak orang bilang, lu macam kesuci-suci saya. Tidak penting suci atau tidak. Karena kebenaran tidak tergantung pada kesucian pembawanya, melainkan pada realitas yang diwartakannya. Ya. Poin yang berikut, kita sampai pada poin yang paling sensitif. Macam kalau orang timur lu kili di mana dia pun tempat yang paling sensitif. Kalau dikili dia langsung tertawa. Maria dan ketakutan terhadap yang partikular, yang khusus. Mengapa Maria sering ditolak? Karena Maria mewakili sesuatu yang sulit diterima oleh teologi modern. Apa itu? Bahwa Allah bekerja melalui yang konkret, personal, dan partikular. Allah bekerja melalui hal-hal yang konkret, tubuh, rambut, jenggot, begitu. Personal, artinya pribadi, orang-orang tertentu. Personal itu maksudnya dia bermartabat, dia bebas, dan bertanggung jawab. Jadi dia tidak jadi boneka pencet, begitu. Jadi ini sulit diterima oleh teologi modern. Ya, Protestantisme modern sekarang ini pada umumnya adalah teologi modern. Ingat René Descartes, meragukan otoritas, dubium methodicum, kan? Hanya percaya kepada dirinya sendiri. Jadi Allah bekerja melalui yang konkret, personal, dan partikular, yang khusus, khas, individual. Ya, Maria itu bukan penghalang Kristus. Berulang kali orang Katolik ngomong, Maria itu bukti dari inkarnasi. Ya, Maria adalah pengakuan bahwa Allah tidak menyelamatkan manusia secara abstrak, ya, tetapi melalui tubuh, sejarah, dan relasi. Relasi keluarga, kan? Keluarganya Abdin Hari, pesta keluarga kudus. Itu intinya Tuhan masuk ke dalam relasi. Tuhan menyelamatkan manusia melalui relasi. Kemudian sejarah, dia menyejarah, mewaktu, masuk ke dalam kronologi. Melalui tubuh, karena Tuhan tidak punya tubuh. Ingat, Tuhan tidak bertubuh. Dia harus ambil tubuh manusia. Siapa yang mewakili kita untuk memberikan tubuh itu? Siapa lagi kalau bukan Maria? Nah, penolakan terhadap Maria seringkali bukan soal kitab suci, ya, tetapi ketakutan metafisik terhadap mediasi.
seolah-olah Allah hanya boleh hadir secara langsung tanpa perantara manusiawi. Ya, membatasi Allah supaya jangan pakai perantara manusia. Kalau perlu turun langsung dari surga saja, tidak pakai Maria lagi. Jadi, tapi karena kenyataan seperti itu, maka akhirnya ada yang berteologi bahwa Maria hanya pipa saluran saja. Tuhan Yesus semacam terowongan yang menghubungkan surga sehingga Tuhan Yesus bisa nyelonong keluar ke dunia. Aneh ya. Jadi ketakutan metafisik terhadap mediasi, seolah-olah Allah hanya boleh hadir secara langsung tanpa perantara manusiawi. Ini bukan iman Alkitabiah, jelas. Tetapi sisa agnostisisme yang malu-malu. Saya pernah menyatakan proposisi ini. Protestantisme atau ya mereka yang seringkali menyerang Bunda Maria itu sebenarnya membawa residu dari gnostisisme dan paling jauh itu manikeisme. Bisa Google untuk lihat apa itu gnostisisme dan apa itu manikeisme. Beberapa polemikus Protestan mencoba membalik bahwa perpetual virginity itu gnostik, tapi itu pertanda bahwa dia tidak paham gnostisisme. Oke. Ya itu tentu gnostisisme yang malu-malu kalau penolakan terhadap Maria. Yang keenam itu soal Ekaristi. Ini penting juga, itu ada logika kebencian yang terbalik. Ada ironi yang sangat-sangat tajam di sini, saudara. Mereka yang benar-benar menyembah setan, kaum satanik asli satanik itu, justru menargetkan Ekaristi Katolik. Mereka tidak peduli dengan perjamuan kudus Protestan. Ya. Mereka yang benar-benar menyembah setan justru menargetkan Ekaristi Katolik. Coba Google saja, satanisme. Secara metafisik, ini sebenarnya masuk akal, logis. Kalau Ekaristi sungguh kehadiran nyata Kristus, maka dia adalah pusat konflik kosmis antara terang dan gelap. Kebencian yang terarah seringkali adalah pengakuan implisit terhadap nilai ontologis sesuatu. Yang remeh tidak diserang, yang kosong tidak dinodai. Ya. Berikutnya gereja, soal gereja. Kudus dalam hakikat, berdosa dalam anggota. Ini penting, harus dibuat distingsi dan separasi. Ya. Gereja itu kudus dalam hakikatnya, tapi berdosa dalam keanggotaan. Kristus tidak menjanjikan gereja tanpa pendosa. Jadi stop bikin daftar orang-orang Katolik yang berdosa untuk dikorek-korek kembali. Kasihan kan orang itu sudah mati, kamu daftarkan dosanya untuk apa? Untuk membenarkan diri, untuk membenarkan bidat yang dianut. Tidak boleh. Itu tidak etis, tidak manusiawi. Kristus tidak menjanjikan gereja tanpa pendosa. Dia menjanjikan gereja yang tidak runtuh secara ontologis. Gerbang maut tidak akan menguasainya. Meskipun secara moral sering terseok-seok. Ya. Disinilah banyak orang gagal membedakan antara hakikat gereja sebagai tubuh Kristus dan kondisi anggotanya sebagai manusia berdosa. Ya. Gereja Katolik itu bukan beranggotakan Immaculata semuanya. Immaculata hanya satu, Bunda Maria. Itu pun bukan karena jasanya sendiri, itu karena Yesus Kristus sendiri mencegah dia. Ya. Kekeliruan ini sebenarnya bukan kesalahan kecil. Ya. Ini adalah kekacauan metafisik antara esensi dan aksiden. Esensi itu hakikat, sesuatu, apanya sesuatu. Sedangkan aksiden itu tambahan terhadap sesuatu. Misalnya, esensi saya manusia, aksiden saya rambut dan jenggot yang panjang. Itu aksiden. Ya. Nah, mari kita kembali ke realitas ya, bukan narasi. Terlalu banyak narasi-narasi kosong di luar sana. A.k.a. kuah kosong. Anti-Katolisisme yang diwariskan bukan sekedar masalah informasi keliru. Ya. Tradisi turun-temurun anti-Katolik itu dengan salah satu yang cukup terkenal, Lorraine Boettner dalam bukunya Roman Catholicism, yang sepengetahuan saya diterjemahkan dengan sangat setia, begitu setia, begitu memberikan waktu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, seorang pendeta bernama Budi Asali di dalam blognya sekitar tahun 2008-an.
aku masih ingat. Roman Katolisisme. Itu maksudnya apa, Pendeta Buas Budia Saleh? Jadi anti-Katolisisme yang diwariskan itu bukan sekedar masalah informasi keliru. Anti-Katolisisme itu sebenarnya adalah krisis cara memandang realitas. Karena di situ realitas direduksi menjadi opini, dan sejarah menjadi propaganda, dan iman menjadi emosi reaktif. Apologi Katolik tidak perlu marah, ya. Dia cukup menjadi rasional karena kebenaran itu bersifat tenang. Ya. Gereja Katolik tidak meminta dipercayai karena sempurna. Gereja Katolik tidak mengklaim kesempurnaan tanpa noda dosa. Tetapi karena dia nyata, Gereja Katolik itu nyata sekali, realitas. Ya, berakar, berkelanjutan, dan setia pada realitas inkarnasi. Ya. Nah, pada akhirnya pertanyaannya bukan apakah gereja ini tanpa dosa? Bukan, itu bukan pertanyaan. Tetapi the ideal question is seharusnya ini apa? Pertanyaan seyogyanya adalah apakah gereja ini sungguh berakar pada Kristus yang nyata dalam sejarah dan realitas? Bukan cuma omong-omong doang, ajak-ajak debat. Itulah pertanyaan metafisik yang tidak bisa dijawab oleh propaganda. Ya. Lupa retorika, manipulasi kata-kata hebat sana sini, pengecut, apa segala macam gonggongan semak-semak, tidak mengubah realitas. Jadi keep calm and stay away from Protestantism. Ya. Protestantisme itu memang seperti gelombang, arus gelombang di Selat Raijuaya. Rayu dia sedikit, baru bisa masuk merapat ke pelabuhan Raijua. Salam dari Sabu Raijua.